Perkenalkan, nama saya Bramara Kusuma Waradana dengan NRP 0323040017 kelas D4 MEA. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tugas besar mata kuliah analisa numerik dengan judul Analisa turbulensi aliran fluida pada tiang-tiang offshore. Studi ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana aliran fluida turbulen berinteraksi dengan struktur tiang atau silinder yang umum digunakan dalam sistem offshore. Struktur seperti ini penting untuk berbagai keperluan teknik kelautan, seperti fondasi turbin angin lepas pantai, platform minyak, serta instalasi pelampung. Dalam simulasi ini saya memodelkan 3 buah silinder atau tiang yang disusun dalam suatu domain fluida yang mempresentasikan aliran laut. Silinder-silinder ini dinamakan silinder 1, silinder 2, dan silinder 3. Secara umum, fluida diarahkan masuk dari sisi inlet dan keluar dari sisi outlet. Silinder diletakkan di dalam jalur aliran dan diharapkan akan terbentuk wake atau pusaran air di belakang tiap silinder. Di dalam simulasi ini, kondisi batas yang digunakan adalah dinding no slip untuk permukaan silinder, kecepatan tertentu pada inlet, serta kondisi bebas di bagian outlet. Pendekatan ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran realistis mengenai distribusi tekanan dan gaya-gaya yang bekerja. Proses pemodelan dimulai dengan pembuatan mesh di software Salome. Mesh yang digunakan mencakup bentuk heksagonal dan segitiga, serta disesuaikan kepadatannya di area sekitar silinder untuk menangkap aliran turbulen secara detail. Video dan panduan pengerjaan tersedia dan saya gunakan sebagai referensi utama selama proses meshing. Selanjutnya, simulasi dijalankan menggunakan OpenFOAM, yaitu software open source berbasis metode numerik. Di dalam OpenFOAM, file konfigurasi seperti control disk dan transport properties digunakan untuk mengatur jalannya simulasi, waktu simulasi, serta sifat fisik fluida. Salah satu parameter penting yang digunakan adalah nilai viskositas kinematik atau Nu yang dihitung berdasarkan rumus 1/100 ditambah dengan NRP saya. Hal ini menjadikan simulasi menjadi lebih personal dan variatif antar mahasiswa. Hasil simulasi divisualisasikan dalam 2 animasi utama, yaitu animasi vortisitas dan animasi tekanan. Pada animasi vortisitas, terlihat bagaimana pusaran-pusaran air terbentuk di belakang tiap silinder. Pola ini menjadi indikator utama terbentuknya aliran turbulen dan efek wave. Sementara itu, pada animasi tekanan, terlihat perbedaan tekanan di bagian depan dan belakang tiap silinder. Bagian depan mengalami tekanan tinggi akibat tumpukan aliran, sementara bagian belakang mengalami tekanan rendah akibat percepatan aliran fluida yang melewati sisi silinder. Salah satu analisis penting dalam studi ini adalah pengamatan terhadap koefisien gaya, yaitu gaya hambat atau drag dan gaya angkat atau lift. Saya melakukan perhitungan nilai root mean square atau RMS dari gaya-gaya ini untuk masing-masing silinder guna melihat fluktuasi gaya yang terjadi akibat interaksi aliran. Dari hasil perhitungan diperoleh bahwa silinder 1
menerima gaya total terbesar, baik dari drag maupun lift, dengan nilai RMS sebesar 3,095 kali 10 pangkat 15 atau 0,2560923. Silinder 3 berada di urutan kedua dengan nilai RMS 0,224574. Sedangkan silinder 2 mengalami gaya paling kecil yaitu sebesar 0,260854. Urutan silinder berdasarkan besarnya gaya total yang diterima adalah silinder 1, kemudian silinder 3, dan terakhir silinder 2. Temuan ini cukup menarik karena secara posisi geometris silinder 2 adalah silinder yang berada paling depan terhadap arah aliran berdasarkan logika sederhana. Seharusnya silinder paling depan menerima gaya paling besar karena langsung terkena aliran. Namun, dalam hasil simulasi menunjukkan bahwa justru silinder 1 yang letaknya sedikit di belakang silinder 2 mengalami gaya paling besar. Hal ini mengindikasikan bahwa efek wave atau gelombang sisa dari silinder 2 justru memperkuat gangguan aliran di sekitar silinder 1. Demikian dapat kami simpulkan bahwa interaksi antar silinder memiliki pengaruh yang besar terhadap distribusi gaya. Letak fisik tidak sepenuhnya menentukan besar gaya yang diterima. Dalam konteks teknik kelautan, pemahaman ini penting karena penempatan struktur secara berdekatan harus mempertimbangkan efek wave untuk menghindari konsentrasi beban yang berlebihan pada bagian tertentu dari sistem. Demikian presentasi saya mengenai analisa turbulensi aliran fluida pada tiang-tiang offshore. Terima kasih atas perhatian dan kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.